Dugaan sementara peran Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir J. Ini ancaman hukumannya. Pengusutan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sepertinya akan mencapai titik akhir. Beberapa orang dekat mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan tersangka. Lantas bagaimana peran Irjen Verdi Sambo? Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo adalah atasan sekaligus penghuni rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan yang menjadi tempat kejadian perkara TKP tewasnya Brigadir J. Kematian Brigadir yang penuh kejanggalan membuat statusnya sebagai Kadif Propam dicopot dan dimutasi ke pejabat tinggi pelayanan Markas Patiyanma Polri pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Setelah dimutasi, Sambo kemudian menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus Irsus Polri. Diberitakan Kompas.com tanggal 7 Agustus tahun 2022, dari pemeriksaan, Irsus menduga Sambo telah melanggar kode etik pada saat olah TKP kematian Brigadir J. Dugaan ketidakprofesionalan Sambo kemungkinan karena pengambilan kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah dinasnya. Atas dugaan ini pun, Sambo ditempatkan di tempat khusus Makobrimob, Depok, sejak Sabtu sore. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi mengatakan, Irjen Verdi Sambo bisa dikenakan pasal 221 dan 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, jika terbukti benar menghilangkan barang bukti dan mempersulit proses pemeriksaan. Ito kemudian menuturkan kenapa penanganan kasus terhadap Irjen Verdi Sambo yang ditangani Polri berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Karena yang bersangkutan statusnya adalah sebagai ASN. Sehingga status kepegawaiannya ini nanti harus dilakukan peninjauan kembali. Sehingga nanti biasanya kalau pidananya memenuhi unsur setelah dijatuhi, mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat. Mengacu pada kemungkinan pasal yang akan diterapkan, berikut bunyi pasal 221 dan 233 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 221 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Kemudian, pasal 233 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!